warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam sesi Kubaca-Bacaku. Hari ini saya akan membaca sebuah tulisan saya yang berjudul Film Semesta Raya. Selalu menarik menyaksikan acara prosesi penganugerahan peran-peran terbaik insan perfilman, baik kelas dunia seperti Piala Oscar maupun kelas nasional seperti Piala Citra yang sekarang kita kenal dengan FFI. Beberapa nama pemeran, soundtrack, judul film dibacakan dalam berbagai kategori dan diwakili oleh beberapa nominasi. Mulai penulis skenario terbaik, sutradara terbaik, artis terbaik, kameramen terbaik, musik terbaik, dan seterusnya. Bahkan di beberapa ajang sejenis mulai juga dikenal istilah penghargaan untuk film terlaris atau kita sering menyebutnya dengan box office. Era industri memang tidak lagi bisa dihindari. Film kemudian tidak lagi sebatas dinilai berdasarkan kedalaman cerita, adegan, dan sinematografi semata. Film juga sekarang dinilai dari tingkat larisnya. Berapa banyak yang menonton atau berapa banyak tiket yang terjual. Lalu sadarkah kita bahwa di saat kita sedang asyik membuat film, maka pada saat yang bersamaan kita pun sedang difilmkan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta. Teori baku film yang menempatkan skenario sebagai sumber rujukan yang bersifat absolut dan harus diikuti mulai dari scene awal sampai scene akhir ternyata tidak sama dengan skenario film Semesta Raya. Tuhan sebagai Sang Maha Sutradara justru memberi ruang yang sangat luas kepada siapapun untuk merubah skenarionya. Bahkan ketika film sudah memasuki fase pengambilan gambar, atau kita di dalam film biasa menyebutnya dengan fase produksi. Tuhan tidak merubah sebuah kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Begitu firman-Nya. Bisakah kita membuat skenario film yang dapat dirubah kapan saja oleh para artis dan kru film? Tentu tidak. Maka tidak usah terlalu bangga dengan aneka penghargaan penulis skenario terbaik, sutradara terbaik, bla bla bla. Sebab skenario kita ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan skenario Tuhan. Begitupun dengan kameramen terbaik yang hari ini tidak lagi sekedar berbicara tentang slide, pita, kaset, format, pixel, atau teknologi 3G, 4G, dan seterusnya. Alih media di setiap peralihan masa teknologi dengan instrumen berbeda, serta teknik pengambilan gambar dengan teknologi keterkinian ternyata kalah jauh dengan rekaman supralensa dua kameramen yang juga bertugas sebagai pencatat seluruh adegan film Semesta Raya. Kameramen tersebut bernama Rakib dan Atid. Dua malaikat yang mendapat tugas merekam dan mencatat seluruh adegan manusia dan tak berbatas ruang dan waktu. Dua malaikat tersebut mencatat dan merekam amal perbuatan. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Begitu dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Qaf ayat 17. Teknik pengambilan gambarnya pun tentu sangat supra luar biasa. Lalu media penyimpanan film yang hari ini kita sebut kilobyte, megabyte, terabyte, ternyata tidak ada apa-apanya dengan media penyimpanan suprabyte yang sudah menyimpan film sejak pertama kali semesta ini digerakkan sampai nanti ketika kiamat tiba. Akan ada 4 bangunan besar yang berdiri megah mendampingi kebangkitan manusia di padang mahsyar nanti. Bangunan pertama adalah sorga di sebelah kanan, dan bangunan kedua adalah neraka sebelah kiri. Bangunan yang ketiga adalah sebuah perpustakaan digital yang telah digunakan untuk menyimpan seluruh data. Data tersebut berisi amalan baik dan buruk kita semua, sejak pertama hingga akhir, manusia pertama hingga manusia terakhir. Perpustakaan tersebut dikelola dengan sistem temu kembali yang juga sangat supra luar biasa. Klasifikasi dan katalogisasinya tak akan pernah terjangkau oleh teori-teori kepustakawanan
sampai akhir zaman sekalipun. Pada hari itu seluruh manusia menghadap untuk menerima catatan rekaman seluruh amalannya. Miliaran data manusia yang berbeda zaman akan tetap terklasifikasi dengan baik dan tak satu pun data manusia yang akan tertukar dengan data manusia yang lain dalam 1 dekade film semesta raya. Bangunan keempat, bangunan terakhir adalah sebuah gedung bioskop. Jangan membayangkan bioskop kecil seperti yang ada di bumi. Gedung bioskop yang secara kolosal akan memutar kembali seluruh adegan dalam film semesta raya. Seluruh manusia secara bersama-sama akan menonton filmnya, namun masing-masing penonton akan fokus kepada dirinya sendiri yang sedang memainkan peran-peran dalam film semesta itu sendiri. Seluruh adegan, dialog, ekspresi, bahkan niat muncul dalam sebuah layar supra tersebut. Lalu di penghujung film akan muncul tulisan "The End", tamat. Seluruh manusia penonton yang sekaligus menjadi pemain selanjutnya mulai bergerak mengikuti barisannya. Ada yang bergerak ke surga dan ada yang bergerak ke neraka. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan peran yang kita mainkan dalam film berjudul Film Semesta Raya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku baca